Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarak Salatiga akan menyampaikan tugas 2.3A8 koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Koneksi antar materi memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dan 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang pertama adalah paradigma berpikir Among, yaitu 1. Mitra belajar. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. 2. Emansipatif, yaitu proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama. 3. Kasih dan persaudaraan. Latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti atau mendampingi atau mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih. Dan 4. Ruang perjumpaan pribadi. Ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, yaitu memusatkan perhatian pada rekan dan topik yang dikembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat akan membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching mendorong seseorang atau coachee untuk fokus pada masa depan, fokus pada solusi bukan pada masalah, sehingga akan menjadi lebih bersemangat. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar pada dirinya sendiri dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri, mengedepankan tujuan yang akan dikembangkan. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dengan dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan, percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya
dan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. Dalam coaching disebut sebagai coaching present sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering disebut dengan menyimak. Hal yang biasanya menghambat adalah adanya asumsi, melabel atau judgement, dan mengasosiasi. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot merupakan hasil dari mendengarkan aktif, yaitu menggunakan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Dresser. Alur percakapan Tirta. 1 adalah T atau tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. I atau identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. 3. R atau rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan 4. TA atau tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memiliki tujuan bahwa pelaksanaan supervisi akademik di sekolah yang dilaksanakan secara terpadu dan integral, yaitu 1. Pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa bagi seorang guru. 2. Perkembangan, yaitu supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. 3. Pengawasan, yaitu sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Siklus dalam supervisi klinis. 1. Pra-observasi, 2. Observasi, dan 3. Pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya menjadi terpacu dan merasa tertantang untuk lebih banyak belajar, serta mengimplementasikan ilmu dan paradigma baru dalam coaching untuk supervisi akademik. Sebagai pemikiran baru tentang coaching yang merupakan bentuk pengembangan diri yang menstimulasi potensi dan kompetensi diri yang dapat menemukan solusi atas sebuah permasalahan. Coaching ini dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan murid, teman sejawat, saat supervisi akademik maupun di dalam lingkup sosial. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam proses belajar. Yang sudah baik adalah mendapatkan paradigma baru tentang coaching secara umum maupun coaching dalam supervisi akademik dengan alur Tirta, serta telah mempraktikannya. Dan yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kompetensi dalam coaching, terutama dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar dapat menstimulasi potensi dan kompetensi coaching. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan adanya paradigma baru, tentu membawa pengaruh bagi saya, yaitu dalam pola berpikir dalam coaching. Hal ini menambah kompetensi diri saya sebagai pribadi maupun sebagai pendidik, dan merupakan tantangan bagi saya agar dapat mengupgrade diri sehingga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai pendidik, serta melaksanakan peran sebagai guru penggerak, serta dapat berbagi praktik baik pada rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi. Analisis modul 2.3 dengan pertanyaan kritis. Bagaimana cara penerapan coaching pada supervisi akademik agar menjadi efektif? Agar coaching dalam supervisi akademik dapat berjalan efektif, seorang coach atau supervisor harus memiliki kompetensi dalam coaching, memahami konten yang menjadi topik agar dapat memberikan pertanyaan yang berbobot
dan memiliki paradigma berpikir coaching, sehingga terjalin suasana yang nyaman, terjalinnya komunikasi dua arah, dan adanya kepercayaan serta kemitraan. Dalam roda supervisi dapat dijelaskan bahwa melalui supervisi klinis atau supervisi proses pembelajaran, dengan tahap berikutnya yaitu melakukan refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Sehingga coach atau supervisor akan menjadi mitra pengembangan diri baik bagi guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan implementasi coaching. Tantangan dalam lingkup sekolah adalah memberikan pemahaman paradigma baru tentang konsep coaching di lingkungan sekolah, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran terhadap rekan sejawat, serta dalam supervisi akademik. Sebelumnya, supervisi merupakan komunikasi satu arah dan terfokus pada supervisor. Alternatif solusi. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan berbagi praktik baik, pelatihan internal tentang coaching, praktik coaching dalam lingkungan sekolah dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk membuat program supervisi akademik dengan metode coaching. Pengalaman masa lalu. Supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi dalam 1 tahun menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi akan menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik, dan hal ini akan menjadi kurang nyaman bagi tenaga pendidik. Penerapan di masa mendatang. Dengan adanya paradigma baru coaching dalam supervisi akademik yang menggunakan pendekatan paradigma berpikir yang memberdayakan, akan diterapkan dalam supervisi klinis di satuan pendidikan dengan teknik coaching terhadap anak didik dan rekan sejawat. Dengan coaching ini akan membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kompetensi dirinya. Pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik memiliki keterhubungan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial emosional yang semua bertujuan berpihak pada murid. Konsep dan keterhubungan dengan modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya telah melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Konsep dan keterhubungan dengan modul 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan paradigma berpikir coaching akan menambah kompetensi guru penggerak dalam melaksanakan peran dan memberdayakan potensi dan kemampuan dirinya maupun rekan sejawat. Proses coaching dilaksanakan dengan semangat among atau menuntun sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana murid akan diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi muridnya. Konsep dan keterhubungan dengan modul 2.1 dan 2.2. Paradigma berpikir coaching juga menjadi proses menuntun
yang memberdayakan dalam pembelajaran sosial dan emosional serta dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat bertindak sebagai coach dalam memetakan kesiapan belajar siswa, sehingga coach dapat menggali kompetensi siswa, sehingga coach dapat memahami minat, kebutuhan belajar, dan profil belajar siswa. Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional, guru yang memiliki 5 kompetensi sosial emosional akan dapat berperan sebagai coach saat melakukan percakapan coaching. Selain itu, agar dapat fokus dan kehadiran penuh, coach dapat menerapkan stop atau mindfulness yang telah dipelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Berdasarkan Harvard Business Review menyatakan bahwa coaching memberikan sebuah kesempatan untuk bertindak sebagai fasilitas guna melakukan komunikasi kinerja secara dua arah. Manfaat proses coaching: 1. Memperbaiki performa kerja. 2. Membentuk komunikasi positif di dalam organisasi. Dengan mengadopsi suatu gaya percakapan coaching di tempat kerja akan mendorong komunikasi positif antara semua anggota organisasi yang termuat dalam www.gramedia.com. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.